Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 4. Transfer teknologi modern. Faktor-faktor perdagangan internasional. 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. 7. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 8. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Pemenang dan yang kalah dalam perdagangan internasional. Aliran merkantilisme mengira bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi menang kalah, atau yang biasa disebut sebagai win-loss. Menurut aliran ini, ekspor adalah sesuatu yang menguntungkan, sedangkan impor adalah sebuah hal yang merugikan atau kalah, sehingga negara harus mengejar ekspor dan menghindari impor. Konsep merkantilisme menyatakan bahwa melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat menumpuk persediaan emasnya jika lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, serta sebaliknya. Konsep ini membawa konsekuensi pada timbulnya situasi win-loss atau pemenang dan kalah, yakni negara yang berhasil memperbanyak persediaan emasnya menjadi pemenang, sedangkan yang kehilangan persediaan emasnya menjadi pihak yang kalah. Hal ini menyebabkan terjadinya eksploitasi besar-besaran pada negara jajahan di seluruh dunia. Argumen pembatasan perdagangan. Ada sejumlah alasan mengapa sebuah negara melakukan pembatasan perdagangan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Melindungi industri dalam negeri yang sudah mapan dari persaingan asing. 2. Melindungi industri yang baru tumbuh sehingga menjadi dewasa dan kompetitif secara internasional. 3. Melindungi lapangan kerja domestik. 4. Untuk menghasilkan pemasukan, misalnya dari tarif impor. 5. Pembalasan terhadap pembatasan serupa yang diberlakukan oleh mitra dagang. Bentuk pembatasan. Bentuk-bentuk pembatasan yaitu 1. Tarif. 2. Kuota. 3. Embargo. 4. Lisensi. 5. Standarisasi. Dan yang terakhir keenam adalah subsidi. Kerugian pembatasan perdagangan. Kerugian pembatasan perdagangan meliputi 1. Harga yang lebih tinggi. 2. Pasokan menjadi lebih terbatas. 3. Menciptakan kekuatan monopoli.